Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi bagi kita semua. Sebelum memulai segala aktivitas kita sepanjang satu hari ini, mari kita luangkan waktu kita untuk bersekutu dengan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita hening sejenak sembari berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini, hari Kamis tanggal 2 Juli 2020, diambil dari surat Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-6. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, dalam perikop ini Paulus menjelaskan mengenai keterkaitan orang Kristen dengan hukum Taurat. Ia memulainya dengan analogi yang dapat memudahkan kita untuk memahami firman Tuhan. Seorang wanita yang sudah menikah tidak dapat menikah kembali dengan pria lain. Jika suami pertamanya masih hidup dan wanita tersebut menikah, maka wanita tersebut dianggap berzina. Tetapi jika suami pertamanya sudah meninggal, maka ia boleh menikah kembali dengan orang lain. Demikian pula bagi mereka yang berada di bawah kuasa hukum Taurat. Mereka terikat dengan hukum itu sampai akhir hayat. Selama berada di bawah hukum itu, kedagingan dan hawa nafsu mereka dibangkitkan untuk berbuat dosa yang berujung kepada maut. Namun bagi orang percaya, kita telah mati dan bangkit bersama dengan Kristus sebagai ciptaan baru melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Sejak detik itu, kita telah bebas dari kuasa hukum Taurat. Tetapi sebaliknya, kita terikat kepada Kristus. Sebelumnya, manusia berusaha menjadi benar dengan menaati hukum Taurat. Namun tak seorang pun manusia yang mampu melakukannya dengan sempurna. Tetapi kini, dalam Kristus, orang percaya dibenarkan dalam roh dan menjadi manusia yang baru, dan dimampukan untuk melayani dan berbuah bagi Kristus.
jika hukum Taurat membangkitkan berbagai keinginan dosa, yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah hukum Taurat itu jahat? Apakah hukum Taurat itu salah? Saudara-saudara, Paulus menjawab dengan tegas, sekali-kali tidak. Sesungguhnya hukum Taurat dan firman Tuhan itu kudus, benar, dan baik. Pertama, hukum Taurat membuat kita menyadari perilaku dan kondisi keberdosaan kita. Kedua, hukum Taurat menyingkapkan keburukan dosa dan akibat dosa yang dapat membawa manusia kepada kematian kekal. Yang ketiga, hukum Taurat menjadi penuntun dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, sebagai orang yang ditebus oleh Kristus, kita tidak terikat dengan kewajiban menjalankan hukum Taurat dan segala peraturan tambahannya seperti orang Yahudi agar kita diselamatkan. Tetapi kita terikat menjalankan hukum Taurat dan firman Tuhan dengan kesungguhan hati karena kita telah menerima keselamatan. Kita telah menerima hidup yang baru di dalam roh melalui pengorbanan Yesus Kristus. Agar hidup keimanan kita semakin memuliakan nama Tuhan dan menyerupai karakter Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di mana Tuhan telah menyapa kami melalui firman-Mu yang menjadi renungan bagi kami pada hari ini. Mampukan kami Tuhan melalui Roh Kudus yang daripada Engkau, agar kami mampu berbuahkan kebaikan sebagai pertanda bahwa kami telah menerima keselamatan. Kami telah menerima hidup yang baru melalui pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Berkati kami Tuhan di dalam melakukan segala pekerjaan kami sepanjang satu hari ini. Biarlah Tuhan yang senantiasa berjalan memberkati setiap tindak tanduk kehidupan kami sepanjang satu hari ini. Kami sadar Tuhan, kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa. Oleh karena itu, ampunkan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima dan sempurnakanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin.